I'lam waruhi sapa sira annan nikah teman setuhune nikah iku sunnatun sunnah margubatun kang den demeni wa tariqatun landalan mahbubatun kang den demeni li anna bihi karena teman setuhune nikah bi bako utanasuli utawi tetep turun temurunan wadawa mutawasuli lan langgenge sambung-sambungan faqad harroduhu mongko temen-temen gegerei ing nikah sopo asyari'u wong kang anduweni syariat yaitu Kanjeng Nabi dan Allah al-hakimu kang wijaksono. Faqala mongko dawuh sopo syari azza kang mulya sapa syari min qailin saking dawuhe Allah fangkihu mongko nikah sapa sira kabeh fangkihu nikah sapa sira kabeh ma ing perkara toba kang bagus apa ma lakum kedewe sira kabeh minan nisa'i bayane pira-pira wong wadon masna hale loro wasulasa lan telu warba lan pafat al ayah wa qala lan dawu sapa asyari wa min ayatihi lan iku setengah saking pira-pira kekuasaane Allah an khalaqa utawi yen to dadiake sapa Allah lakum maring sira kabeh min angpusikum saking pira-pira awas sira kabeh azwajan ing pira-pira bojo litas kunu supaya anteng sapa sira kabeh ilaiha maring azwajan wa ja'ala lan dadiake sapa Allah bainakum ing dalem antarane sira kabeh mawaddatan ing demen wa rahmah lan welas asih wa qala lan dawu sapa Allah wangkihu nikahu sapa sira kabeh ayami ing pira-pira wadon kang legan atau yang tidak ada hubungan dengan laki-laki lain mingkum saking sira kabeh wasolihina lan pira-pira wong kang soleh min ibadikum saking pira-pira hamba sira kabeh wa imaikum lan pira-pira amat sira kabeh iya kunu lamun ono sopo ayami ila akhirih iku fukara wong kang fakir yugnihum mongko nyugihake ing ayam ing solihin min ibadi wa iyakum sopo Allahu Allah min fadlihi saking anugrahi Allah al ayah wa min ignaihi lan iku setengah saking nyugihakene Allah ta'ala hale maulur sapa Allah lahu maring ayami anna rajula utawi teman setuhune wong lanang qabla dukhulihi ing dalam sadurunge manjinge rajul fi qayyidin nikahi ing dalam tali pernikahan lahu iku tetep kedewe rajul yadani utawi tangan loro wa rijlani lan siki loro wa ainani lan mata loro wa gweri halan liyane yadani ila akhirih minal jawarihi saking piro-piro anggota bihaddatihi kelawan ijene jawari fakot mongko bloko wakalakin kulama dakhala tetapi ne ing dalam semangsane manjing sopo rojul fiha ing dalam qayyid nikah sorot mongko dadi ofotil kal adau mengkono piro-piro anggota iku tatado afatikel tikel opo ado atau jawari di faini kelawan rong tikelan bijiadati a'do izaujatihi kelawan tambah piro-piro anggota pojo wadone rojul ilaiha maring tilkal a'do. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita jelaskan i'lam
anna nikah sunnatun margubatun wa tariqatun mahbubatun. Ketahuilah bahwasanya nikah adalah sunnah Nabi dan jalan yang disenangi. Li'anna bihi baqo utanasuli, sebab dengan adanya pernikahan akan langgeng keturunannya manusia. Wadawama tawasuli, dan dengan nikah terdapatlah kesinambungan satu dengan lainnya. Seperti faqad harrodohu, maka faqad harrodohu asyari'u al-hakimu, maka yang mempunyai syariat yaitu Allah dan juga Kanjeng Rasul menganjurkan dengan ucapan Allah Azza wa Jalla, dengan ucap dari firman-Nya, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa warruba, nikahlah kalian semua terhadap perempuan. Ma tersebut itu adalah perempuan karena ada bayan di sini minan nisa'i. Berarti yang kita nikahi itu adalah perempuan. Tobalakum, yang sesuai dengan kriteria keinginan kita. Ini menjadi landasan bahwasanya nanti di depan akan ada pembahasan gambaran perempuan, kepunyaan perempuan yang merah, ada yang becek, ada yang dalam, ada yang sangean atau yang tidak sange. Ini dari sini pembahasannya, landasan keterangan atau landasannya itu dari sini, tobalakum, maksudnya yang sesuai dengan kriteria kalian, karena yang namanya laki-laki itu berbeda-beda keinginannya. Ada yang suka basah, ada yang suka kering, ada yang suka yang dalam, ada yang suka yang beringas atau yang biasa-biasa saja. Nah, di sini landasan keterangan bahwasanya kita boleh mengetahuinya walaupun kita tanpa membukanya. Karena kemarin ketika saya itu ada yang komen itu katanya bid'ah, gak ada landasan dasarnya. Saya jelaskan di sini, tobalakum sesuai dengan keinginan kita. Yang dimaksud dengan sesuai keinginan kita itu banyak. Nanti dari segi akhlaknya, dari segi fisik, dari segi keilmuan. Karena sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi, kita itu menikah karena 4 perkara. Yang pertama karena kecantikannya, yang kedua karena kasabnya, yang ketiga karena hartanya, yang keempat karena ilmunya. Maksud dari keilmuannya itu berarti orang tersebut itu adalah yang mahir dalam masalah ilmu agama atau orangnya itu adalah orang Islam. Maksud dari karena kecantikannya berarti dari segi fisik. Fisiknya itu bagaimana? Ada yang fisiknya itu yang putih, ada yang hitam, ada yang mancung, ada yang becek dan sebagainya. Nah, ini adalah landasan dari keterangan nanti di depan bahwasanya kita bisa melihat perempuan dari mulutnya. Barang perempuan bisa dilihat dari mulutnya. Bukan untuk melecehkan manusia, bukan untuk melecehkan perempuan, akan tetapi kita harus menikahi perempuan sesuai dengan keinginan kita karena kriteria laki-laki itu berbeda-beda. Bahkan ketika kita tidak sesuai dengan keinginan kita, nanti akan menimbulkan kisruh di dalam pernikahan karena akibat tidak sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Masna wa sulasa wa ruba, kita boleh menikah dengan 2 perempuan, wa sulasa atau dengan 4 perempuan. Wa qala, dan di ayat yang lain, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
tanda-tanda keagungan Allah atau kekuasaan Allah itu beliau menciptakan dari kita semua, yaitu perempuan untuk kita nikahi, litas kunu, agar kita itu menjadi tenang. Karena beda ketika kita bersanding dengan perempuan yang kita cintai dan kita sayangi, itu rasanya berbeda. Makanya kita ini menikah harus dengan perempuan yang sesuai dengan keinginan kita, agar apa? Agar litas kunu, supaya kita ini tenang. Nah, gitu. Wa ja'ala bainakum mawaddah warohmah, dan menjadikan di antara kalian itu adalah mawaddah warohmah. Perlu jadi catatan bahwasanya mawaddah ini perihal tentang masalah dohir. Karena cinta itu awalnya dari mata turun ke hati. Berarti mawaddah ini masalah fisik, masalah dengan keinginan kita semua. Nanti akan timbul warohmah, karena adanya warohmah atau kasih sayang itu ketika kita sesuai perempuan atau pasangan kita dengan keinginan kita. Makanya di kitab ini nanti akan dibahas tentang tanda-tanda perempuan yang seperti gimana, yang merah atau yang pink itu nanti akan ada pembahasannya di depan. Landasannya ini adalah mawaddah warohmah, agar kita menikah dengan perempuan yang kita cintai supaya menunjang terhadap warohmah. Wa qala wankihu ayyami minkum wasolihina, nikahkanlah di antara kalian semua perempuan-perempuan yang tidak ada sangkut paut dengan laki-laki lain. Berarti perempuan yang masih single, belum ada yang melamar, belum ada yang mempunyainya atau belum bersuami. Wasolihina, dan orang-orang yang soleh min ibadikum, dari hamba kalian semua. Iyakunu, ketika orang tersebut itu nanti fakir, yugnihumullahu min fadlih, maka Allah akan mengsugihkan atau mengkayakan orang tersebut. Ini landasan para santri biasanya kalau menikah itu mereka tidak kerja dahulu, akan tetapi nikah baru nanti akan mencari pekerjaan. Landasannya ini adalah iyakunu fuqara ayughnihumullah min fadli. Ketika seseorang menikah dalam keadaan fakir atau miskin, maka Allah akan mengkayakan orang tersebut. Wa min ignaihi, tanda-tanda dari Allah mengkayakan orang tersebut secara dohiriyah, anna rojula qabla dukhulihi, ketika seorang laki-laki sebelum dia menikah, fi qaidi nikah, sebelum dia masuk terhadap tali pernikahan, yadani warizlani wa ainani, dia hanya memiliki kedua tangan, memiliki dua kaki, memiliki dua mata dan selainnya. Min jawarihi wihaddatiha, dari anggota-anggota tubuhnya. Walakin kulama dakhala fihi sorotil kal a'dau, akan tetapi ketika dia sudah memasuki ranah tali pernikahan, maka anggota tubuh tersebut menjadi double atau menjadi tikel-tikel. Do'fa ini menjadi dua bagian atau dua tikelan. Bijadati a'dha'i zaujatihi ilaiha, dengan tambahnya anggota tubuh seorang perempuan untuknya.